قالوا آمنا برب العالمين. Yaqulul haqqu, berkatalah Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perubahan langit siang malam dan siang, la ayatin liulil albab, maka merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Siapa orang yang berfikir? Lihat. Penciptaan langit dan bumi. Perubahan siang dan malam. Kata Allah, itu merupakan tanda bagi orang yang berfikir. Mari kita analisa. Di mana letak hubungan orang yang dewasa dalam berfikir dengan penciptaan bumi dan penciptaan dengan perubahan siang dan malam. Pertama, ayat ini ketika Allah mengatakan ayat ini, yang pertama disebutkan adalah kata as-samawat, kata langit. Daripada kata bu, apa sebabnya? Satu, kalau dari sisi superioritas, langit itu lebih superior daripada bumi. Karena langit itu lebih luas, sedangkan bumi lebih kecil. Langit itu tidak tunduk pada bumi, tapi bumi yang tunduk pada langit. Kenapa? Karena bumi butuh sinar pada matahari yang ada di langit. Maka Allah menceritakan yang superioritas dulu daripada yang kecil. Kemudian ketika Allah bicara tentang langit yang superior, Allah bicaranya dalam bentuk jamak. Ketika Allah bicara bumi yang rendah, yang kecil, Allah bicara dalam bentuk tunggal. Karena langit itu bahasa Arabnya sama, sedangkan jamaknya jadi sama wad. Itu sama wad kan? Bentuknya jamak. Apa sebabnya? Karena langit itu ketika berlapis-lapis, antara satu lapis langit dengan lapis yang lain itu seakan adanya dua kehidupan yang berbeda. Makanya di tiap langit itu ada malaikat yang berbeda. Tapi ketika disebut bumi satu, seakan bumi ini satu kesatuan, nggak ada perbedaan. Lihat di situ. Sebagian para ulama tafsir itu menjelaskan bahwa memang bumi ini sudah ditakdirkan tempat hidupnya manusia. Maka jangan terlalu fokus dengan Elon Musk mau bawa manusia ke planet Mars. Yang terlalu, bukan nggak berarti nggak berhasil, bukan. Tapi kita tetap inti kita di bumi. Dan mana kaedah itu jika kita hitung atau kita bicarakan secara lebih menyeluruh. Kita bicara bahwa Nabi Adam itu berapa tingginya? Berapa? 60 hasta. 30 meter. Sitina hasta. Lebarnya Nabi Adam itu 7 hasta. Lebarnya Nabi Adam masih lebih tinggi kalau diukur daripada panjang kita. Daripada tinggi kita. Itu lebarnya Nabi Adam, belum lagi tingginya Nabi Adam. Tapi itu dikurangi. Coba kalau orang manusia 30 meter, lalu 6 miliar, nggak ada tempat tinggal di bumi ini. Jalan untuk orang 30 meter itu sebesar mana? Berarti kan 30 kali jalan yang sekarang ini. Mobilnya kan 30 kali lebih besar dari mobil yang sekarang. Nah orang 6 miliar tinggal di mana? Akhirnya orang tinggalnya di laut. Nggak bisa lagi di darat. Gak cukup. Maka cara untuk mencukupkan bumi supaya ditinggali oleh manusia yang begitu banyak, harus dikecilin manusianya. Makanya yang 30 meter jadi tinggal semeter kotor. Kalau nggak cukup tinggal di bumi. Karena hikmahnya kan begitu. Kenapa? Para ulama tafsir menjelaskan begini. Karena kata dunia, bumi itu, orang kalau disebut dunia, sering sekali mengalihkan perhatiannya ke bumi, bukan ke langit. Walaupun sebenarnya dunia itu langit dan bumi. Kenapa? Sering sekali mengalihkan pandangannya ke bumi. Karena kata dunia itu berasal dari kata dana ya dunu, yang artinya dekat ataupun rendah. Maka ketika dihubungkan ke bumi, karena bumi itu tempat yang paling rendah. Sekarang saya tanya, as-sama itu artinya apa? Artinya apa sama? Tinggi. Jadi langit itu sesuatu yang tinggi. Jadi kalau misalkan kita hitung, anggaplah ini, mana yang bulat-bulat dikit? Ada yang bulat-bulat dikit. Ah, ini ada yang bulat nih. Katakanlah ini bumi. Langit itu yang mana? Yang paling tinggi atas. Terus yang di sini apa? Bumi itu bergantung kan? Bergantung begini kan? Betul tidak? Oke, yang di atas ini langit. Yang ini apa? Ini apa?
Nah, ragu-ragu nih kayaknya. Ini saya bukan ngajarin ilmu astronomi. Ini saya ngajarin tafsir Al-Quran. Tapi kok mirip astronomi? Ya, hebatnya Al-Quran itu begitu. Ini bumi. Ya. Bumi itu kesepakatan ulama itu bulat. Yang bilang bumi itu datar itu Bimbas. Mufti Saudi. Makanya banyak orang Saudi itu pahamnya datar. Ya. Kalau yang lain bulat. Dan nggak pernah lihat gambar bumi datar. Pernah. Bulat semuanya kan. Hatta foto Google Earth pun begitu kan. Nah, teknologi mengatakan nggak ada ilmu yang mengatakan bumi itu datar, semuanya mengatakan bulat. Cuma pertanyaan begini, kalau langit itu maknanya tinggi, bumi itu rendah. Dalam konsep yang kita bicarakan tadi, maka mana yang langit? Yang di sini ya? Terus yang ini, yang di samping ini, yang di bawah ini, yang samping kiri ini apa namanya? Hah? Lah, udah di bawah dong. Mana ada lagi? Tadi katanya dia yang paling tinggi. Nah, itu dia bahasanya. Karena sesuatu yang bulat, maka semuanya yang sekelilingnya itu tinggi. Nggak ada yang rendah. Kalau saya pegang bola, saya melihat ini rendah, kan mata saya yang melihat bola. Melihat bola itu di atas, yang di bawahnya jadi, kayak saya katakan rendah. Tapi hakikatnya kalau bulat, dia karena nggak punya sisi, semuanya itu tinggi. Kecuali saya bikin buminya begini. Kalau buminya begini, ini bagian atas, ini jadi bagian bawah. Selalu begitu, karena nggak ada sisi. Setiap yang ada sisi, selalu ada atas, ada bawah. Kalau Anda bundar bulat, mana ada sisi bawah, ini atas. Semuanya atas. Betul tidak? Paham maksud saya? Paham nggak secara logika? Paham ya? Mata semua yang ada di sekitar bumi ini, karena bumi ini bulat, itu semuanya langit namanya. Nah, kalau Allah di langit, Allah tinggal di mana? Yang di bawah sini apa yang di atas sini? Nah, jadi susah kan? Nah, makanya susah kita bilang Allah itu di langit. Kekuasaan Allah itu yang tinggi. Jadi ini bukan bicara makan, bukan bicara tempat, tapi bicara makanah, bicara kedudukan. Karena yang tinggi itu bukan hanya tempat, tapi juga kedudukan. Paham maksud saya? Maka tidak katakan Allah di langit, tapi kedudukan Allah itu tinggi. Karena langit itu asalnya adalah kalimatnya tinggi. Paham? Nah, maka dari sini kita paham bahwa ketika Allah menyebut penciptaan langit dan bumi, satu, Allah sedang bicara yang superioritas daripada yang rendah. Yang kedua, superioritasnya dijamak. Seakan-akan setiap lapisan itu ada kehidupan, karena malaikat itu berlapis-lapis. Setiap lapisan langit itu beda malaikatnya. Buktinya mana? Isra Mi'rajnya Nabi. Setiap Nabi datang di setiap pintu langit ada penjaganya kan? Tanya, siapa nih yang datang? Jibril. Wa man ma'ak? Siapa bersama engkau wahai Jibril? Muhammad. Baru dibuka pintunya. Ditanya dulu. Hatta malaikat Jibril ditanya loh. Diinterogasi sama malaikat pintu langit. Nggak bisa disogok. Jibril itu kan pemimpinnya para malaikat, Sayyidul Malaikah, tuannya para malaikat. Tapi begitu masuk lagi tetap ditanya sama malaikat penjaga. Nggak bisa disogok. Manusia yang bisa sogok menyogok. Masuk stadion bola, yang tadinya bayar 20, sekarang bayar ke calo. Karena di kalangan manusia, malaikat nggak bisa begitu. Lalu Allah ceritakan tentang bumi dengan bentuk tunggal. Yang kedua, yang menunjukkan kita berada di tempat yang rendah. Artinya apa? Langit itu ada makhluk Allah yang hidupnya paling tinggi, di tempat yang tinggi, sedangkan kita hidup di tempat yang rendah. Kenapa kau sombong? Tadi kan tanda-tanda bagi orang yang berpikir kan, bahasa lain. Kalau bahasa orang Sumatera, nggak ada otak kau. Bahasa orang Sumatera nih, tak ada otak kau. Ini bahasa orang Sumatera. Kalau bahasa orang sini, kenapa Anda tidak mau memikirkannya? Orang sini lembut sedikit. Ya, kalau bahasa Al-Quran, afala ta'qilun, apakah engkau tidak berakal? Bahasa Al-Quran. Ketemu nggak? Penciptaan langit dan bumi dengan logika. Lalu perubahan siang dan malam. Coba kalau dunia ini malam terus. Malam terus, gelap terus. Tidur terus. Lah ngapain hidup? Ya. Ngapain hidup? Kemudian siang terus.
Anda pergi ke ada daerah, kalau nggak salah itu daerah Romania atau apa itu, yang dia matahari itu nggak pernah pindah dari tempat itu. 24 jam. Siang terus. Orang-orang ini kalau keluar dari tempat itu ke negara lain, misalkan wisata, nikmat betul. Kenapa? Dia sempat menikmati langit, sempat menikmati siang, sempat menikmati malam. Di tempat dia nggak ada, cuma siang terus. Siang terus. Makanya kita yang tinggal di negara yang tropis seperti ini, datang ke negara dingin sesekali, nikmat. Orang yang di negara dingin terus-menerus datang ke tempat tropis, itu nikmat. Ada warna. Kita ini kalau disuruh makan kangkung terus, daging sapi, siapa yang nggak suka daging sapi? Kalau di Indonesia kan paling mahal. Tapi kalau tiap hari makan daging sapi, lama-lama daging sapi itu kalah enak daripada ikan asin. Betul tidak? Itu makhluknya. Kata Allah, kenapa Allah bikin warna? Ada siang, ada malam. Kau bisa menikmati hidupmu. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Yang paling luar biasa sebelum Allah nyebut ayat ini, wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu itu tentram, nyaman, tenang. Coba kalau siang hari tidur, nggak nyaman. Kenapa? Mobil paling banyak siang hari, motor paling ramai, orang bertengkar paling ramai itu siang hari. Kita lagi tidur lewat kereta api. Kereta api kalau malam kan sudah reda dikit. Iya kan? Lagi tidur, apalagi mungkin pesawat yang kurang berhenti dikit kalau malam. Kalau yang lain sudah berhenti. Sudah berhenti. TV aja ada yang berhenti malam hari. Jadi ada ketenangan. Manusia itu butuh dia di tempat keramaian, tapi dia juga butuh di tempat ketenangan. Kalau ramai terus, lama-lama kita benci sama orang. Tapi juga butuh ketenangan. Tapi kalau tenang terus, sendiri terus, lama-lama kita benci diri sendiri. Kalau kita sendiri terus gak ketemu orang, lama-lama kita benci diri kita sendiri. Aku ini memang tak layak ketemu orang lain. Lagi kita melihat diri kita hina kan. Tapi kalau beramai-ramai terus dengan orang setiap hari, setiap waktu, kita akan melihat orang lain itu kurang indah. Karena tiap hari ketemu. Dia lagi. Alah, kau lagi ketemu hari ini udah seminggu nih, mukamu terus bosan kalian ya. Mana buka lain? Ya kan? Sesekali lihat wajah bule, tapi kalau lihat wajah bule terus menerus kan nikmat juga. Pengen kita lihat orang India sesekali yang kuc-kuc tahinya. Tapi lihat wajah kuc-kuc tahi terus jadi kangen sama wajah Turki. Betul tidak? Manusia itu begitu. Ya, dipola. Lagi-lagi enak wajah Turki, kayaknya enak yang sipit-sipit dikit nih. Pengen lihat orang Jepang, orang Korea, orang Cina. Lagi lihat orang Cina, enggak, mau orang Rusia, Albania ini enak dipandang mata nih. Jadi manusia itu begitu sifatnya manusia. Manusia seperti itu. Makanya Allah kasih warna dalam kehidupan. Dijadikan siang, dijadikan malam. Dan sifat pada siang, sifat-sifat, bukan hanya satu sifat. Sifat-sifat yang ada pada di siang hari dan sifat-sifat yang ada pada malam hari, itu berbeda. Dinginnya berbeda. Cuacanya berbeda. Kehidupannya berbeda. Semua sifat-sifatnya berbeda. Semua ada tantangannya masing-masing. Sehingga membuat warna makin banyak. Dibanding jika hanya ada satu malam saja, ada satu siang saja. Makanya supaya untuk memastikan kehidupan ini berjalan lancar, Allah ciptakan segala sesuatu berpasang.